Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara Ngopi Ngobrol Orang Pintar episode keempat. Saya Muhammad Faruk Kami dari kelas 11A. Di sini saya sebagai host dari acara ini. Di sini sudah ada narasumber saya, yaitu Fatan Rizky dari kelas 11D. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur waktu luang yang tepat. Pesan katanya aman, baik, alhamdulillah. Dari titik ini kan saya mau bertanya nih Mas Fatan. Anda kan sekarang sudah berada di jenjang SMA. Nah, dari jenjang SMA ini kan pasti sudah ada banyak tugas, ada banyak beban lah intinya, banyak organisasi, atau apapun itu. Nah, berdasarkan pengalaman Anda itu bagaimana caranya biar bisa mengatur waktu untuk tetap produktif? Dari pengalaman saya di sekolah Alia ini, dulu saya itu kelas 10 itu banyak nganggurnya. Dulu itu saya belajar, itu tuh tidur beneran. Ya tidur, belajarnya ya rata-rata gitu. Tadinya anak-anak itu ikut tidur, saya ikut tidur. Kok enak gitu, ya tidur. Dan akhirnya saya pun tersadarkan di kelas 11 ini bahwa tidur itu gimana gitu, harus belajar, harus punya tanggung jawab. Soalnya kan orang tua kan sudah bayar untuk SPP dan lain sebagainya. Dan kita itu harus sadar bahwa belajar itu penting, dan terutama sekolah ya jangan bolos itu. Nah, dari cerita sampai tadi itu kan pengalaman ya. Nah itu cara mengaturnya gimana waktu itu kan, pengalaman tidur dan apa itu sebagainya. Nah itu mengatur waktunya kayak gimana setelah tersadar gitu? Oke, cara mengaturnya itu tuh kita harus bagaimana caranya mengetahui waktu yang baik dan benar. Misalnya kamu ingin belajar belajar nahwu atau sorof. Terus ada pembelajaran lagi misalnya pembelajaran fikih. Nah itu kamu harus pilih yang mana. Nah itu caranya itu tuh harus menempatkan waktunya yang baik. Itu kamu mau sorof atau nahwu atau fikih dulu. Menurut saya sih ya nahwu sorof dulu. Jadi menurut kalian itu tadi membagi prioritas itu? Iya, prioritas itu. Nah, ngerti cara prioritas itu, misalnya ada tabrakan nih, kayak tugas sekolah, ada diikutkan lomba juga, ada acara organisasi. Nah itu prioritasnya itu yang mana dulu gitu? Gimana? Dulu sih saya itu pernah nih ikut organisasi MPK OSIS dan ekstra apa ya? Kalau nggak salah saya itu ekstra pramuka. Nah itu saya bingung. Saya itu ikut ekstra pramuka atau ikut organisasi MPK OSIS. Itu saya bingung. Karena bertabrakan gitu. Bertabrakan gitu. Tabrakan. Aduh saya bingung. Mana ya? Yang pramuka atau ikut rapat organisasi MPK OSIS itu. Dan akhirnya saya itu milih ya organisasi MPK OSIS. Soalnya ya saya cari yang tertentu lah. Kalau pramuka kan di lapangan panas gitu. Dari ireng. Dan baca apa gitu. Kalau kan di organisasi MPK OSIS kan bisa leha gitu, tenang gitu. Dari situ kan berarti sampai pilih yang lebih tenang. Lebih tenang. Nah, misal OSIS ini acara yang sangat pramuka ini acara penting banget gitu buat persiapan lomba gitu, gimana? Ya kalau ada perlombaan ikuti pramuka itu ya kemungkinan ya harus ikut pramuka. Soalnya kan lomba kan ini bisa mengapresiasi sekolah ini agar lebih baik gitu.
Nah, dari tadi kan pengalaman Mas Fatan kayak gitu ya. Nah, sekarang Iya. bagaimana cara mengaturnya kan Mas Fatan ya? Hmm. Itu kan lomba, semisal lomba ekstra terus acara organisasi sudah bukan rapat lagi nih. Acara Sama deadline tugas yang sudah dekat itu bagaimana cara mengatur waktunya gitu loh. Biar semuanya ya mungkin ada yang dikorbankan ya. Tapi setidaknya semaksimal mungkin bisa terlaksana semua gitu. Gimana caranya? ya kalau saya sih setiap orang kan punya masalah sendiri-sendiri. Nah, itu tuh kan ada acara organisasi, lomba ekstra sama satunya tadi apa? Tugas. Tugas ya, Tugas. 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 Kalau saya sih saya menurut saya sendiri, nah itu pertama adalah tugas. Kenapa? Tahu kenapa? Kenapa? Nah, tugas itu adalah untuk diri saya sendiri daripada untuk semua orang lain. Kenapa? Saya ingin menjadi versi saya sendiri untuk mengerjakan tugas saya dan menyelesaikan tugas saya sendiri. Kan semua kan ini kan lomba sama acara organisasi itu kan semuanya kan ada orang-orang. Jadinya kan gimana ya? Kan semua orang. Ya. Jadinya saya itu ya nggak apa-apa, nggak usah ikut. Itu kan lomba ini kan pesertai sampean sendiri. Oh gitu. Saya kirain peserta ikut apa? Pramuka tadi. Oh, Enggak pramuka sih, misal lomba sendiri gitu. lomba sendiri. Lomba sendiri ya gimana ya? Misal baca kitab lah. Baca kitab. Nah, kayak gitu ngaturnya. Kalau saya sih ya masih tetap tugas. tugas sekolah ya. Siapa sih dikasih kayak penting Sibuk sih banget. gitu. Nah, tugasnya sih saya itu biasanya ya kalau tugas di sekolah itu banyak nunda-nundanya. Jadinya nunda-nunda terus numpuk lah, nggak tahu ngerjain satu persatu ngono gitu. Saya jujur ya, saya itu anak mageran. Iya, saya mageran. Makanya saya itu lebih mementingkan tugas saya daripada ya lomba-lomba itu. Tapi ya lomba itu ya juga penting sih. Kan buat masuk apa kayak kuliah atau kerja gitu ya. kan sertifikatnya perlu sih. Benar juga sih. Tapi ya saya mementingkan Tetap tugas. Tetap Tugas. tugas nomor 1 ya. Tugas ya nomor 1. Siap tugas. Tugas nomor 1. Menurut sampean berarti kesalahan beberapa anak SMA sekarang itu kayak apa gitu kesalahannya dalam mengatur waktu? Dan sampean kan sudah memprioritaskan tugas. Nah, anak-anak lain gitu kan ada berapa tugasnya gak selesai, lomba gak ada bimbingan atau sama sekali apa-apa. Nah, gitu kesalahannya di mana? Kira-kira. Rata-rata anak zaman sekarang ini tuh banyak ya kayak saya di mageran lah, males gerak gitu. Malas gerak. Soalnya apa? Anak-anak sekarang ini itu pentingnya yaitu medsos, banyak mainnya, ngopi niku malam hari. Wah, itu ya enak banget. Ngopinya kok digetkan. Nggak apa-apa ya, ngopi biasa anak laki-laki. Sering ngopi. Enggak lo, anak pondok. Okay. Kalau anak pondok kan biasa di kamar main-main sama anak-anak. Gitu. Berarti ada nggak kira-kira pengalaman kesalahan tapi sekarang sudah dibenahi gitu, kesalahan yang pernah sampean buat? Ya kesalahan tadi itu ya saya itu ya mageran itu. Ya caranya ya kamu harus memikirkan masa depanmu. Memikirkan masa depanmu. Terus ya itu tadi pas di kelas jangan tidur. Jangan tidur. Tidur. Banyak kan anak itu kan tidur karena apa sih kok? Nah, tidur itu pelajaran tidur ya, kalau di pelajaran tidur itu biasanya anak-anak itu kalau enggak itu di rumah atau di pondok itu banyak yang begadang. Nah, begadang terus ya gitulah alasan capek-capek gimana gitu.
banyak gitu. Kadang males ini apa mendengarin pembelajarnya guru tuh loh. Nah itu kan biasanya anak males, tinggal tidur aja gitu. Anak-anak itu malah kurang ajar ini. Masa gurunya diajari masa ditinggalin. Makanya saya itu sadar kalau tidur itu ya ada waktunya gitu loh, tidur jam tidur. Terus belajar ya juga ada waktunya itu. Belajar, tidur, makan itu ya harus menggunakan waktu yang baik gitu. Berarti tidur tadi karena banyak begadang. Ya Ada faktor lain nggak kira-kira? Kenapa nggak tidur? tidur. Ya tadi ya itu dengerin guru males. Wah nggak suruh gurunya, tinggal tidur aja gitu. Berarti menyesuaikan sama gurunya. Ya menyelesaikan gurunya, termasuk juga menyelesaikan gurunya. Kadang kalau gurunya asik ya nggak tidur gitu. Kalau tidur nggak asik gitu Sampai gitu pernah tidur di kelas. ya waktu kelas 10 kan. Nah, Waktu kelas 11 ini kan katanya sudah pernah perbaikan lah intinya. Nah, itu masih pernah tidur nggak? Masih. Nah, Tapi karena apa tidur? kelas 11 itu saya itu apa ya? Kepikiran banyak gitu. Jadi ya saya males tidur aja gitu. Banyak pikiran gitu. Biasanya saya banyak pikiran itu rata-rata saya itu tidur gitu. Di pelajaran apa kira-kira pas tidur? Kalau nggak salah itu belajar bahasa Arab kalau salah. Bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab itu saya tidur. Ada nggak kira-kira guru yang bisa motivasi gitu agar gak tidur? Guru yang asik atau apalah? Guru yang asik itu kalau nggak salah itu ini Al-Quran hadis, guru Al-Quran hadis. Nah, Gimana itu cara ngajarnya itu? nah itu tuh gurunya itu banyak motivasi lah. Saya itu suka orang-orang yang bermotivasi sama bercerita-cerita gitu. Nah, jadi saya itu nggak ngantuk gitu, enak gitu belajar ya. Berarti Al-Quran hadis. Terus nggak ada pengalaman lain lagi ya? Pengalaman Biar lagi. Lebih apa gitu loh buat pelajaran nantinya. Pelajaran nanti. Iya. Ya mungkin apa ya? Pengalaman belajar itu ya juga penting dalam sekolah. Dan juga ya orang tua kita yang bekerja keras untuk anak-anaknya gitu di sekolah. Makanya saya itu harus sadar lah bahwa ini tuh mumpung masih ada waktu buat belajar, maka ya belajarlah untuk waktu yang baik itu dan untuk berguna di masa depan yang akan datang terbaik. Sekarang motivasi gitu. Apa motivasi kira-kira? Biar semangat terus. Motivasi. Kata-kata hari ini Mas Watan. Gitu Mosan. Ya Allah, masih kata hari. Motivasi ya, kayak kata-kata motivasi. Motivasinya apa ya? Saya bingung sih. Banyak sih motivasinya, tapi saya masih bingung. Apa enak ya? Motivasi. Mumpung masih muda, mumpung kita bisa sekolah, kita harus belajar yang bersungguh-sungguh agar mencapai cita-cita kita. Soalnya apa? Nah, kita itu gimana ya? Ada kan ya anak-anak dalam umur kita itu kan masih belum bisa sekolah, masih belum bisa makan, dan masih ada yang bisa cari uang sendiri gitu. Kasihan ya. Dan orang tua ya juga gitu harus mendidik anaknya yang baik dan bijak gitu, agar supaya anak-anaknya menjadi anak yang hebat dan sukses. Ya, sukses juga. Jadi kesimpulannya gitu, dari waktu luang itu manajemen waktunya diprioritaskan dulu. Kesimpulannya diprioritaskan. Sama itu kan dari Mas Fatan ini kan tadi kan sudah bercerita banyak hal gitu loh. Nah, kesimpulan dari
acara hari ini itu untuk mengatur waktu luang kita harus tahu nih mana dulu yang diprioritaskan. Ya. Kayak tadi ceritanya Mas Fatan antara lomba dan tugas. Ya, Karena Mas tugas Fatan pula. pilih tugas, ya sudah. Karena itu emang prioritasnya Mas Fatan sendiri. Ya. Terus kemudian yang kedua itu jangan malas-malasan, jadi buatlah semua waktu itu berguna gitu loh. Ya. Terus kemudian apa lagi tadi? Yang ketiga itu anak remaja yang seringan apa? Males. Cara mengatasi. Cara mengatasinya itu, nah itu kan anu berarti Cara mengatasinya itu ini jangan banyak begadang itu. Rata-rata begadang. kadang Nanti masuk malas tadi. malas begadang. Berarti untuk manajemen waktu, prioritas, mengatur prioritas. Ya. Kemudian yang kedua, jangan malas. Ya, jangan malas. Kemudian yang ketiga itu tadi apa ya? Kayak yang penting itu sudah prioritas kayak apa ya? Nganu motivasi lah apa gitu. Jadi melihat keadaan orang tua lah. Ya, Biar semangat. dan orang tua juga. Biar semangat terus melihat ke masa depan gitu. Ya, cita-cita. Oke. Sudah gitu saja. Oke, Dari siap. ini. Ya terima kasih ya. Oke, sama-sama. Sama-sama Mas Arif. Ya, enggak apa-apa. Sama-sama. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih pertemuan pada hari ini sudah dibicarakan tadi sama Mas Fatan bagaimana cara mengatasi waktu luang tadi. Pertama buat prioritas, kemudian lawan rasa malas, yang ketiga yaitu apa? Jangan apa itu? Yang ketiga perhatikan perjalanan orang tua kita, dan yang terakhir keempat itu fokus ke cita-cita. Oke, segitu saja acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.